Pemirsa, suasana Idul Adha di tahun 2022 yang berlangsung dengan hikmat setelah 2 tahun sholat Idul Adha hanya diperuntukkan untuk warga binaan dan petugas lapas saja. Namun tahun ini imam dan khatibnya berasal dari warga sekitar lapas. Ribuan warga binaan di Lapas Kelas 1 Medan menggelar sholat Idul Adha berjamaah. Kegiatan sholat berlangsung di Masjid At-Taubah di dalam area lapas. Suasana khusyuk dan hikmat terlihat dalam pelaksanaan sholat yang dipimpin imam dan khatib dari warga di luar warga binaan. Sebelumnya, 2 tahun lalu masih dilaksanakan rutin tetap protokol kesehatan dan hanya khusus warga binaan saja yang dapat sholat Idul Adha di dalam lapas. Kecuali doanya diijabah oleh Allah SWT. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Kelas 1 Medan, Peristiwa PR Sembiring mengatakan, Idul Adha 2022 ini sedikit berbeda namun memiliki nilai khusus yang berlebih, di mana ada interaksi dengan warga luar, khususnya kerabat dan keluarga inti dari warga binaan. Di Lapas Kelas 1 Medan kita merayakan Hari Raya Idul Adha dengan tetap menjaga protokol kesehatan, namun sedikit berbeda dengan tahun 2021, di mana di tahun 2021 kita lebih mengikuti Idul Adha bersama warga binaan yang sangat-sangat kita memperhatikan protokol kesehatan. Hari ini kami bersyukur di mana kami melaksanakan Idul Adha dengan mengorbankan 9 sapi yang hari ini sudah kita lihat bersama untuk pelaksanaan Idul Adha, pemotongan sapi kurban. Diharapkan dengan adanya momentum Idul Adha dapat meningkatkan ketakwaan warga binaan Lapas Kelas 1 Medan. Dari Medan, Yoga Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita bergabung dengan Nofri Afandi di Lapas Kelas 1 Medan dan Arga Dumadi di Masjid Mangkubumi, Yogyakarta. Kita ke Medan terlebih dahulu. Selamat siang Nofri, seperti apa penyelenggaraan kurban di sana? Ya baik Tara dan juga pemirsa, kalau biasanya saya memantau pelaksanakan pemotongan hewan kurban di masjid, pada siang ini sedikit berbeda. Saya memantau pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ini di Lapas Kelas 1 Tanjung Kusta Medan, di mana ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya yang hanya dilaksanakan tertutup. Pada tahun ini, Lapas Tanjung Kusta Medan melaksanakan pemotongan hewan kurban dengan mengajak warga sekitar dan juga warga binaan menjadi petugas dalam pemotongan hewan kurban ini. Dan terdapat 9 sapi yang dikurbankan pada hari ini, di mana 2 diantaranya merupakan sapi yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Nah, tentunya banyak perbedaan dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya akan berbincang langsung dengan Kalapas Kelas 1 Medan. Sudah ada Bapak Majo Aminta Siburian. Selamat siang, Pak. Selamat siang dari TV One, terima kasih. Baik, Pak. Ini kan ada perbedaannya, Pak, dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang tertutup. Nah, pada tahun ini dilaksanakan terbuka dengan melibatkan juga warga sekitar serta warga binaan dalam pemotongan hewan kurban ini. Seperti apa, Pak? Ya, dalam kondisi sekarang ini kita sudah membuka kunjungan tatap muka terbatas. Dalam hal ini warga binaan sangat antusias. Ya, alhamdulillah. Pada saat ini kita mengkorbankan tuh 9 lembu dan 2 kambing. Dan dalam ini kita membuka kunjungan terhadap keluarga warga binaan, dalam ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dari 9 sapi ini, Pak, apakah ini kebanyakan memang dari lapas ini sendiri, dan tadi diketahui juga ada 2 dari Gubernur Sumatera Utara ya, Pak ya? Ya, itu benar. Dari Provinsi Sumatera Utara, dalam ini Gubernur menyumbangkan tuh 2 ekor lembu dan 7 ekor dari Ambaullah. Dan untuk sapi yang paling terberat, Pak, dari 9 ini berapa beratnya, Pak, kalau boleh tahu? Ya, dari antara 9 ekor lembu itu sekitar 850 kilo yang paling berat. Itu milik siapa, Pak? Ya, itu dari Ambaullah. Baik. Dan nantinya daging sapi ini yang sudah disembeli akan dibagikan kemana saja ya, Pak? Ini akan dibagi kepada warga binaan dan kepada masyarakat Tanjung Kusta sekitarnya. Kita wujud kepedulian kepada masyarakat sekitarnya yang sama-sama kita berada di Tanjung Kusta.
Dalam pelaksanaan sholat id tadi Pak, apakah ini juga diperbolehkan untuk warga sekitar juga Pak? Dalam hal ini ketepatan kita masjid yang terbatas, warga binaan pun dalam hal ini pun terbatas. Jadi kita khususnya warga binaan dan petugas yang ada. Total nanti Pak ada berapa kantong nih Pak hewan sapi daging sapi kurban yang dibagikan kepada masyarakat maupun warga binaan? Untuk masyarakat di sekitar 150 kantong kita sudah bentuk dari struk yang ada, baru kan seluruhnya kepada warga binaan untuk makan bersama. Nantinya ada diolah menjadi makanan apa saja Pak untuk makanan bersama warga binaan nantinya? Dalam ini masakan kari nanti. Baik Pak. Nah kira-kira pesannya Pak untuk pemirsa di rumah, khususnya warga binaan lainnya di hari Idul Adha ini Pak? Ya, dalam suasana Idul Adha ini kita mengharapkan khususnya kepada warga binaan dan keluarga, ya saling kita mendoakan, saling mengingatkan, terutama pada warga binaan, dia akan tahu dalam hari dia menjalani pidana, dia berkelakuan baik. Itu harapannya. Dan menjauhi larangan-larangan yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.